Yarto dan seluruhnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya kita kumpul di sini, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul melaksanakan sholat tarawih yang di malam ke-27. Kalau hitung-hitungan kurang 3 hari lagi kita keluar dari Ramadan dan memasuki bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Kita sudah lewati hari demi hari bulan suci Ramadan. Mulai dari malam pertama sampai malam ke-27. Ada yang merasa berat, ada juga yang tidak merasa apa-apa. Tiba-tiba udah malam ke-27. Ada juga yang merasa gembira dengan rangkaian rutinitas yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Tapi ada juga yang merasa terganggu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Itu semuanya dihadapi sesuai dengan keimanan seseorang kepada Allah dan keimanan kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab perintah untuk melaksanakan puasa sebagaimana kita ketahui adalah ajakan perintah Allah yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka bagi orang yang beriman ini adalah ladang yang harus ditanami dengan amal ibadah. Bagi orang yang beriman, ini adalah lautan karunia, anugerah dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Mulai dari awal Ramadan, pintu-pintu surga ughliqat abwabul jannah, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan para syaitan terbelenggu dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis tersebut adalah dorongan daripada keadaan Ramadan itu adalah keadaan yang orang lebih mudah untuk melakukan amal ibadah. Yang mau tahajud lebih mudah tahajudnya karena sekalian sama sahur. Yang menjaga sholat 5 waktu lebih mudah karena di musalla masjid lebih ramai dari biasanya. Yang mau sedekah lebih mudah lagi. Baca Al-Quran, yang tadinya Al-Quran diletakkan di atas lemarinya sampai bulukan, itu waktu awal Ramadan kemarin kita ambil Quran, kita tiup ngebul. Saking gak pernah dibaca. Dibuat pajangan doang di atas lemari. Malah kadang-kadang ada yang ditaruh di atas pintu biar setannya gak masuk katanya. Padahal setannya udah di dalam. Dia gak tahu. Begitu. Maka seharusnya dan sepantasnya bagi orang-orang muslim, mukmin, umatnya Nabi Muhammad SAW keluar dari Ramadan, dosa-dosanya udah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari awal Ramadan yang dilakukan adalah amal kebaikan, amal kewajiban, amal sunnah, amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang muslimin di penjuru dunia dimanapun mereka berada. Pantas kalau dosa-dosanya pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab ini bulannya ampunan Allah, bulannya rahmat Allah, bulannya hadiah Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Sebab kita punya usia enggak jauh dari 60-70. Kalau umat-umat terdahulu 500 tahun. Disebutkan di kitabnya Imam Haddad itu ada ibadah orang Bani Israel ibadahnya 500 tahun. Begitu, umurnya 1000 tahun. Nah kita umurnya umatnya Nabi Muhammad antara 60-70, enggak lebih. Yang lebih jarang, yang sampai 106 jarang. Saya pernah ketemu ada Hubabah Syarifah, cucunya Nabi Muhammad, itu usianya 106 tahun. Sekarang usianya 108 tahun. Masih ada orangnya, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Jarang yang model begitu, jarang. Begitu. Di kampung kita aja jarang yang panjang umurnya. Begitu, malah banyak yang meninggal masih muda. Artinya ini Ramadan bulan ampunan. Kalau sampai keluar Ramadan gak diampunin, ini udah kebangetannya orang ini. Makanya gak heran itu Nabi Muhammad SAW mengaminkan doanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril doa ketika Nabi sedang menaiki anak tangga mimbarnya. Dari hadis yang lumayan panjang, Nabi mengucapkan amin 3 kali. Salah satunya adalah doanya malaikat Jibril yang berdoa, isinya adalah mendoakan barang siapa yang mendapati Ramadan, man adraka Ramadan, dan dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah, ab'adahullah min rahmatih. Semoga Allah semakin menjauhkan dia dari rahmatnya. Didoain makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya malaikat Jibril yang aminkan Nabi Muhammad. Yang doa makhluk enggak punya dosa, malaikat. Yang mengaminkan makhluk yang dosanya sudah diampunin, yang telah lalu dan yang akan datang, dan manusia paling dicintai oleh Allah. Tentunya ini doa pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok tega, doanya serem begitu. Sebab ini bulan Ramadan, sebagaimana kita sudah sampaikan, bulannya ampunan. Seseorang itu mustahil ketika orang nyemplung ke laut, mustahil dia keluar dari laut dalam keadaan kering. Aneh. Ada orang nyemplung ke laut, nyemplung ke kolam renang, keluar dari kolam renang tahu-tahu kering. Ini mustahil. Nah begitu juga masuk Ramadan, mustahil. Rasa-rasanya sangat aneh ketika keluar dari Ramadan dosanya nggak diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini lautan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa nggak diampunin? Jangan-jangan dia malah maksiat. Jangan-jangan dia malah nggak puasa. Jangan-jangan dia malah bikin dosa. Nah, oleh sebab itu ini orang berarti sudah nggak ada potensi jadi orang baik. Ini orang yang sial sesial-sialnya. Paling sialnya orang yang mendapati Ramadan dosanya nggak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Ini sisa-sisa Ramadan. Tinggal beberapa hari ke depan, 3 atau 4 hari ke depan kita mendapati daripada Ramadan ini, mumpung masih tersisa. Yang sudah lewat Ramadan lewat, yang tersisa adalah dahab, adalah emas, adalah harta yang paling berharga yang mesti kita dapati, ampunan yang mesti kita dapati. Oleh sebab itu ada ungkapan yang mengatakan laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan orang yang pakai baju lebaran. Hari raya bukan yang pakai baju baru, bagus, mahal. Tapi hari raya tuh yang ketaatannya semakin bertambah, amal solehnya semakin berkembang. Dan itu adalah salah satu tanda amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Itu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha wa jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha wa innallaha
idza yaqbalu 'alal ibadi yuwaffiqhu lil khair. Imam Hasan Basri bilang, ganjaran pahala daripada amal soleh adalah amal soleh selanjutnya. Amal soleh yang diganjar pahala, amal soleh yang diterima oleh Allah akan melahirkan perbuatan baik selanjutnya, kata Imam Hasan Basri. Begitu juga siksa perbuatan buruk, azab daripada perbuatan buruk akan melahirkan perbuatan buruk selanjutnya. Terus Allah Subhanahu wa taala kalau menerima amalnya seorang hamba, Allah akan kasih dia taufik untuk dia melaksanakan kebaikan-kebaikan selanjutnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima daripada amal-amal orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat nih nanti habis Ramadan, kita introspeksi diri kita sendiri. Kita nggak usah nengok sama orang, kita nggak usah nengok ame dosanya orang. Dosanya orang nggak membahayakan kita. Dosa kita yang membahayakan kita. Yang bikin kita masuk neraka bukan dosanya Fir'aun, bukan dosanya tetangga kita. Yang bikin kita masuk neraka adalah dosanya kita. Kita introspeksi, kira-kira kemarin kita rajin tahajudnya, besok nih keluar Ramadan tambah rajin apa makin ditinggal tahajudnya? Kemarin kita rajin baca Al-Qur'annya, kira-kira keluar bulan puasa tambah rajin baca Qur'annya apa kita tinggalin lagi tuh Al-Qur'annya? Kemarin kita rajin sedekahnya, kira-kira besok keluar Ramadan habis lebaran kita tambah rajin apa tambah pelit sedekahnya? Nah, kita yang tahu diri kita, sahibud dar adra bima fi, yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya. Yang tahu diri kita ya kita sendiri. Yang ngerti bagaimana keadaan kita di hadapan Allah, di sisi Allah, ya kita sendiri, tinggal kita introspeksi. Kita introspeksi, kalau kita merasa sudah siap untuk menghadap Allah, maka tenang-tenang aja. Tapi kalau kebalikannya, tanda-tanda diterimanya amal rasa-rasanya jauh, maka itu perlu kita waspadahi. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita, sehingga tidak keluar kita dari Ramadan ini melainkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dirajinkan kita, semakin diberi taufik kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, amal-amal soleh yang banyak, dan ibadah-ibadah lainnya yang diwajibkan atau yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.